Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, salam sejahtera bagi Anda semua dimanapun Anda berada. Senang sekali saya bisa kembali menjumpai Anda masih dalam suasana Lebaran, masih dalam suasana Syawal untuk menampingi narasumber kami dalam program acara dialog khusus pengobatan alternatif. Dan kali ini saya bersama Bapak Haji Ibrahim dari Klinik Al Jawad. Nah, pemirsa, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, mungkin belum terlambat untuk saya mengucapkan selamat Lebaran, minal aidin wal faizin, maaf lahir dan batin. Kembali kita bersua dalam acara dialog pengobatan alternatif, dan kali ini saya akan membawakan judul Bekam adalah Pengobatan yang Terbaik. Sebenarnya judul ini sudah pernah ke udara dulu, tapi karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang datang berkaitan dengan bekam dan juga ketidakpahaman masyarakat tentang bekam sebenarnya, maka saya kembali mengetengahkan waktu ini judul Bekam adalah Pengobatan yang Terbaik. Baik, kita akan mengetahui apakah sebenarnya bekam itu, karena mungkin kita sudah familiar dengan namanya bekam, tapi yang bekam seperti apa yang sebenarnya yang baik untuk dilakukan. Nah, kita dengarkan penjelasan dari Pak Haji Ibrahim berikut ini. Silakan, Pak. Ya, bekam adalah pengobatan yang terbaik. Sebenarnya itu bukan dari saya sendiri. Itu adalah arti dari sebuah hadis Nabi yang mengatakan, Inna khaira ma tadawaitum bihi al-hijamah. Artinya, sesungguhnya kata Nabi, sebaik-baik pengobatan yang kamu lakukan untuk kesembuhan dari penyakit adalah berbekam. Artinya, kalau Nabi mengatakan bekam yang terbaik, itu tidak ada lagi pengobatan lain yang lebih baik daripada itu. Membawa arti begini. Dan Nabi sendiri tidak berkata-kata mengikut hawa nafsunya. Tetapi apa yang diucapkan oleh Nabi ialah wahyu yang diwahyukan. Artinya bahwa pengobatan bekam yang terbaik kata Nabi itu sebenarnya adalah kata Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Dan saya bisa ringkaskan di sini bahwa selama ini kita susah sembuh daripada penyakit karena kita lari dari sunnah Nabi dalam berobat. Nabi mengatakan bekam yang terbaik, tapi kita cari yang lain. Betul. Jadi dalam waktu yang ada ini, saya akan mengetengahkan bagaimana bekam itu dikatakan yang terbaik, dan saya akan menerangkan dari segi sunnah dan juga saintifik. Dan pemirsa sekalian, bebas menanyakan berkenaan dengan bekam dan bagaimana perawatan bekam dan bagaimana bekam bisa menyembuhkan penyakit, dan insya-Allah saya akan jawab apa saja persoalan yang timbul berkaitan dengan bekam. Dan tentu saja saya juga akan bertanya nanti ini. Ya, saya juga sangat tertarik kali dengan bekam ini, dan banyak pertanyaan yang sudah ada di dalam catatan saya dan dalam otak saya sekarang ini. Dan bekam ini pada dasarnya masyarakat kita Melayu ini sudah kenal dengan bekam, yaitu proses membuangkan darah kotor dari tubuh. Gitu. Jadi bekam adalah satu proses pengobatan membuangkan darah kotor dari dalam tubuh seseorang, yang mana darah kotor ini adalah merupakan penyebab kepada kebanyakan penyakit. Jadi dalam pengobatan yang benar, yang betul, yang bisa menyembuhkan, yang kita lakukan ialah membetulkan penyebab kepada penyakit tersebut. Dan penyebab kepada penyakit ialah darah kotor. Dalam istilah modern itu kita panggil toksin. Jadi kebanyakan penyakit disebabkan oleh toksin. Apabila toksin semakin banyak di dalam tubuh seseorang, maka semakin banyak jugalah penyakit. Jadi kenapa Nabi menyatakan bekam yang terbaik? Karena bekam membuangkan penyebab kepada penyakit tersebut, yaitu toksin. Yang membedakan antara satu penyakit dengan penyakit lain ialah di mana banyak toksin tersebut menumpuk. Di mana toksin tersebut banyaknya berada. Kalau seseorang banyak berada toksin di pinggang, maka dia akan mengalami sakit pinggang. Kalau toksin banyak di paru-paru, dia mungkin akan mengalami sesak nafas atau asma. Kalau toksin banyak dalam tubuh seseorang di lutut, dia akan mengeluhkan sakit lutut. Kalau toksin banyak dalam bentuk uric acid, maka seseorang itu akan kena apa yang kita panggil dengan asam urat atau gout. Kalau toksin banyak menghambat kelancaran darah ke pankreas, ke arah pankreas,
maka seseorang tersebut akan mengalami gangguan diabetes atau sakit gula. Iya. Dan kalau toksin banyak menyumbat pembuluh darah di kepala atau di otak, itu bisa jadi darah tinggi atau stroke. Iya. Kalau banyak di jantung akan jadi sakit jantung. Jadi yang membedakan antara satu penyakit dengan penyakit lain ialah di mana toksin Di itu mana dominan. toksin itu menumpuk ya. Di mana dia banyak menumpuk. Mm-mm. Jadi kata Nabi, bekam adalah pengobatan terbaik karena membuangkan toksin tersebut. Mm-mm. Di mana toksin itu banyak, kita buangkan langsung keluar. Maka semakin banyak toksin dikeluarkan, semakin kurang di dalam. Iya, Semakin kurang di dalam, maka perjalanan darah kembali semakin baik. Apabila perjalanan darah kembali baik, maka penghantaran oksigen dan makanan-makanan untuk keperluan sel-sel tubuh kita berjalan dengan betul. Maka seseorang itu akan sehat kembali. Jadi bekam yang terbaik karena dia membuangkan penyebab daripada penyakit tersebut, yaitu toksin. Iya. Nah, Pak Haji, saya mau tahu nih sejarahnya atau kapan pertama kali mungkin atau awal-awalnya bekam ini dilakukan. Iya. Sebenarnya kalau kita lihat sejarah bekam itu sebelum Masehi sudah dilakukan. Sudah ada bekam. ya? Sudah ada itu. Dulu ada yang disebut dengan bekam, ada yang disebut dengan al-fasdu. Al-fasdu dari bahasa Arab itu artinya dibelah vena itu. Iya. Itu dilakukan di waktu musim dingin. Sedangkan bekam banyak dilakukan waktu musim panas gitu. Jadi awal-awal bekam ini dulu timbul adalah dengan cara menggigit tubuh. Jadi siapa yang mau melakukan bekam digigit kemudian dihisap sendiri dengan mulut. Gitu. Itu proses pertama berbekam. Jadi artinya dulu waktu teknologi pengobatan belum berkembang, orang sudah meyakini bahwa dengan mengeluarkan darah itu bisa menyembuhkan. Padahal ilmu anatomi waktu itu belum ada lagi. Jadi dengan mengeluarkan darah, keyakinan itu sudah ada bisa menyembuhkan penyakit. Maka berlakulah digigitnya tangannya, ada yang dipahatnya kepalanya. Betul. Tapi karena kekurangan ilmu waktu itu, banyak yang meninggal. Ada juga proses dilakukan itu dipelihara di dalam satu kolam itu lebih kurang 5.000 lintah. Iya. Kemudian siapa yang berbekam masuk ke dalam. Jadi lintah berebut-rebut menggigit seseorang itu akhirnya habis darahnya, kekeringan, meninggal. Itu proses awal-awal berbekam. Kemudian berkembang lagi. Apabila ilmu tentang anatomi dan fisiologi sudah mulai berkembang, maka orang telah melakukan bekam dengan cara yang agak lebih teratur atau modern. Lebih aman gitu ya? Lebih aman. Menggunakan buluh atau tanduk binatang. Dan untuk melukakan itu pakai ujung batu atau pisau. Masih sebenarnya belum selamat. Banyak juga yang meninggal karena terlalu banyak darah keluar. Iya. Dan akhirnya berkembang seperti yang kita ketahui di kampung-kampung kita di Indonesia ini. Mereka melakukan bekam di kepala, kemudian ditulis dengan pisau silat, pisau blade itu. Iya. Gitu. Kemudian apa yang kita lakukan di Al-Jawad dengan bekam ini bukan yang begitu. Kita melakukan adalah dengan peralatan yang paling modern sekali. Kita tidak menggunakan pisau dan juga kita tidak menggunakan buluh atau tanduk. Kita menggunakan alat yang disterilkan, itu yang datang dari luar negeri, dari Korea. Jadi dengan teknologi yang paling modern, yang paling canggih. Jadi tidak menimbulkan apa-apa kesan dan juga tidak menimbulkan bekas. Iya. Gitu. Jadi itulah perkembangan bekam dari dulu sampai sekarang. Gitu. Nah, kira-kira nih Pak Haji, caranya bagaimana ya? Acara atau aturannya lah kalau kita mau berbekam begitu. Maksudnya? Ya misalnya apakah ada saat-saatnya, apakah pada kondisi seperti apa kita boleh berbekam? Oke, bekam ini sebenarnya ada dua cara, Sam. Yang pertama ialah bekam untuk pengobatan. Artinya orang yang sakit. Kalau orang yang sakit itu kita harus konsultasi dulu. Supaya kita nanti tahu di mana harus kita letakkan titik-titik bekam itu. Iya. Jadi tidak sembarangan. Tidak mesti di kepala. Mungkin di kaki, mungkin di pinggang, mungkin di badan. Jadi hasil daripada konsultasi tersebut akan menunjukkan nanti memberi kita kesimpulan bahwa orang ini harus dibekam di sini. Okay. Kemudian yang bekam untuk kesembuhan ini dilihat apa penyakitnya. Kalau penyakitnya sudah menjadi penyakit kronis, itu tidak bisa sekali dua kali. Harus makan waktu yang agak lama. Karena tadi saya sudah terangkan bahwa penyebab penyakit toksin, semakin lama seseorang itu sakit, semakin banyak toksinnya.
Jadi semakin lama memakan waktu juga untuk membuangkan toksin itu keluar dari tubuh gitu. Nah, jadi itu untuk orang sakit sampai toksin itu habis keluar maka dia akan sembuh. Dan sembuh dalam bekam ini adalah sembuh yang tidak perlu berpantang lagi. Iya, iya, iya. Jadi Anda sembuh dalam keadaan yang benar, yang betul. Jadi dia bebas untuk makan. Kalau orang darah tinggi dulunya kita rawat, dia sebelum dirawat, dia sebelum sembuh dia nggak boleh makan daging, nggak boleh makan kambing, nggak boleh makan ini itu. Tapi apabila sudah sembuh kita rawat dengan bekam itu semua sudah bisa lagi, karena toksinnya sudah habis keluar. Gitu. Yang kedua bekam untuk servis. Untuk servis artinya bagi orang sehat supaya jangan sakit. Ini perlu dilakukan bekam ini mungkin ada yang 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, bergantung bagaimana seseorang itu menjalani kehidupan dan menjaga pemakanannya. Gitu. Jadi untuk servis itu tidak sama juga bis dengan mobil pribadi itu nggak sama itu, bus dengan mobil pribadi itu waktu servisnya nggak sama. Lihat kilometernya kan gitu. Jadi dalam proses bekam untuk kesembuhan penyakit itu harus Rutin ya? rutin, itu bisa seminggu sekali atau 2 iya. minggu sekali, pelambat harus dilakukan sampai sembuh. Tapi ada orang mengatakan nih, Pak Haji, Iya, ya. terlalu sering bekam malah tidak baik katanya, karena sering keluar darah atau apa. Bagaimana nih, Pak Haji? Oleh karena penyakit disebabkan oleh darah kotor, toksin, maka proses pembekaman tersebut harus mengikut piawaian ilmu kesehatan gitu. Jadi tidak bisa dilakukan terus begitu. Dia ada proses-prosesnya, ada tanda-tandanya darah sudah bersih belum. Nah, jadi harus kita teliti Bagaimana itu. tanda-tandanya kira-kira nih, Okay. Pak Haji? Kalau seseorang yang berpenyakit itu biasanya darah yang keluar itu bergumpal. Atau berketul gitu, atau dia Warnanya bagaimana? kental, warnanya itu biasanya kehitaman. Ada yang begitu hitam, di sini ada beberapa contoh. Itu sampai darah itu nanti bersih. Nah, kalau darahnya sudah bersih ya sudah nggak boleh, karena tujuan bekam membuangkan darah kotor. Jadi yang terus kita lakukan bekam itu untuk memastikan semua yang kotor-kotor keluar, bukan menghabiskan darah, tidak. Jadi bila sampai satu tahap kita akan melihat ini sudah perlu berhenti, kita stop di situ. Nah, gitu. Seberapa banyak darahnya yang akan dikeluarkan? Itu bergantung, dan kita harus buat dengan piawaian yang betul. Artinya kita harus tahu pasien itu HB-nya berapa, harus kita teliti dulu, harus kita periksa dulu, dan nanti ulangan bekamnya itu kapan juga gitu. Dan waktu keluar darah bekam itu bagaimana, banyak nggak keluar, nah, gitu. Jadi semua ada tanda-tanda dan ada pedoman yang harus kita ikuti dalam berbekam tersebut. Nah, tadi Pak Haji mengatakan di awal bahwa cara mengobati yang terbaik adalah dengan mengeluarkan darah. Ya, ini kan benar. kita dengar juga ada namanya donor. Donor darah kan mengeluarkan darah juga. Ya, nah, benar. Apa bedanya antara bekam dengan donor darah ini? Karena sama mengeluarkan darah. Ya, ini satu pertanyaan yang bagus, dan pertanyaan ini sering timbul kepada saya, baik di sini ataupun di Kuala Lumpur, di klinik saya di sana. Apa bedanya, Pak? Saya selalu sering derma darah, sana panggil derma darah. Di sini panggil donor darah. Jadi donor darah dengan bekam ini sebenarnya itu bertolak belakang, berbeda sekali. Itu yang dikeluarkan dengan bekam itu adalah darah kotor yang mana tubuh kita sudah tidak memerlukan. Jadi dalam bekam itu yang kita keluarkan itu betul-betul yang kotor. Yang mana tubuh seseorang itu tidak memerlukan lagi, dan kalau dia berada juga dalam tubuh, itulah yang akan menjadikan penyakit. Sedangkan bila kita lakukan donor darah, itu diambil darah yang bersih. Oh, begitu. Yang kita perlukan. Iya. Jadi tidak sama itu. Kan ketika kita donor darah, dokter menyucukkan jarum ke pembuluh darah kita. Iya, betul. Kemudian ditarik keluar sebentar, sudah penuh satu pint itu. Iya. Kalau dalam bekam tidak bisa begitu, dan kadang-kadang malah darah itu tidak keluar karena sudah padat. Jadi bekam dengan donor darah tadi saya sudah terangkan sangat berbeda. Namun donor darah itu bisa juga menyehatkan bagi seseorang, itu mungkin karena beberapa faktor. Yang kedua, dengan mengeluarkan yang bersih itu juga, kalau bersih itu berlebihan, dia bisa menjadikan stabil gitu. Dan yang kedua mungkin ini faktor yang kedua, apabila darah ini datang sampai kepada orang yang betul-betul memerlukan, maka orang itu mungkin akan berdoa kepada Tuhan, ya Allah, kau sembuhkanlah,
engkau bebas, engkau sehatkanlah orang-orang yang menderma darah ini. Betul. Setidaknya ini merupakan bentuk Ya, sedekah lah itu ya. pun bentuk baik, bentuk sedekah dalam Ya. bentuk sebenarnya sangat penting dalam hal tertentu. Nah, jadi kita digalakkan juga sebenarnya derma darah. Ya, Tapi ya. tidak semua orang derma darah dibolehkan. Orang sakit sebenarnya lebih boleh dibekam, orang yang sehat baru derma darah. Yang sehat derma darah, yang sakit dibekam gitu Ya, ya. kalau yang sakit di derma dokter kadang nggak nerima itu. Iya, Nah, iya. bisa ketularan ke orang lain kan gitu. Nah, Pak Haji, ini kalau kita mau sering-sering bekam ya, kita sering rutin lah bekam ya. Ini kadang-kadang ada ketakutan adanya sebuah ketagihan. Tapi kita jawab dulu setelah Iya, pendapat berikut ini. Halo, assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa nih Pak? Dari Pak Yos, Pak. Di mana, Pak? Tanggerang. Di Tanggerang ya. Saya Silakan mau Pak nanya, Yasma. Pak. Tadi itu bekam itu ada di pengobatan itu disebut di dalam Al-Qur'an atau itu hanya semacam hadis Nabi atau pengobatan yang Bekam ya. terjadi biasa aja gitu. Oke. Jadi pertanyaannya Atau memang disebut di dalam Al-Qur'an itu, Pak? Pertanyaannya, adakah bekam ini disebut di dalam Quran atau di dalam hadis saja? Terima kasih, Pak. Pernyataan bekam pengobatan terbaik ini di dalam Al-Quran, di dalam hadis, Pak. Hadis itu sahih. Yang mana matanya, inna khaira ma tadawaitum bihi al-hijamah. Maksudnya, sesungguhnya pengobatan yang terbaik kamu lakukan ialah dengan berbekam. Jadi, Nabi mengeluarkan hadis dan pada dasarnya perkataan Nabi itu adalah wahyu dari Allah. Karena lisan Nabi itu terpelihara dari kebohongan. Iya. Nah, itu. Di dalam ayat Quran disebutkan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Artinya bahwa Nabi itu tidak berkata-kata mengikut hawa nafsunya, melainkan apa yang diucapkannya itu ialah wahyun yuha, wahyu yang diturunkan. Ya. Jadi artinya pada hakikatnya hadis yang menyatakan bekam adalah perbuatan terbaik itu, pengobatan terbaik itu ialah daripada Allah Subhanahu wa taala sumbernya berdasarkan ayat Al-Qur'an tadi. Tapi hadis pernyataannya itu ialah dalam hadis. Dalam hadis Nabi dalam ya, hadis yang Nabi, diucapkan dan oleh hadis Nabi itu ya. sahih. Sebenarnya kalau saya ada waktu untuk menerangkan lebih lanjut bahwa bekam ini diterima oleh Nabi bukan di bumi tapi di langit. Jadi ketika kita lihat itu, semua aturan-aturan agama kita diterima oleh Nabi di bumi dengan datangnya wahyu. Tetapi satu ibadah yang namanya salat, yang menjadi rukun Islam yang kedua itu diterima di langit. Dan penerimaan bekam ini disejajarkan, diselarikan dengan penerimaan perintah salat. Artinya di langit ketika Nabi pulang dari Isra Mi'raj. Ini menunjukkan ketinggian bekam itu sendiri. Betul. Nah, gitu. Iya. Ya, mungkin Pak Yasma sudah puas Pak Yasma tentang dasar hukumnya, dan nampaknya sudah ada telepon lagi, kita terima dulu nih Ya, bisa Pak Haji. kita Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa Pak? Warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Iya, dengan Ibu Ani di Dumai. Oh, iya Bu. Bisa dibesarkan suara sedikit Bu? Iya Pak. Iya. Ini mau nanya nih sama Pak Haji ini. Ya bisa Bu. Halo. Ya bisa Bu, Ya. saya dengar. Apa Iya. pertanyaannya Bu? Tadi Pak Haji mengatakan bahwa semua penyakit itu datangnya dari darah yang kotor ya Pak. Iya. Oh. Ya benar. Ya termasuk juga dengan diabetes dan Iya. sebagainya kan Ya gitu betul. Pak. Nah kebetulan saya penyakit saya ini batu empedu Pak. Oke. Apakah itu termasuk darah kotor juga begitu Pak? Oke. Ya, hanya itu pertanyaan saya Pak. Dan Ya. satu yang keduanya Pak, Ya. apakah penyakit diabetes bisa disembuhkan Pak? Dengan Kebetulan saya juga ada mengidap penyakit diabetes gitu Pak. Ya, Pak, yang hanya nampaknya itu pendapat dulu. kita ini dari Dumai nih, Makasih, Dumai. Pak. Pak Haji ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi jauh-jauh wabarakatuh. dari Jadi ada Dumai dua ini. pertanyaan, saya jawab yang pertama dulu. Iya. Ini sebenarnya satu masalah yang agak rumit dan berat. Pertanyaannya, saya tadi mengutarakan bahwa sebahagian besar, bukan semua ya, sebahagian besar penyebab kepada penyakit itu ialah toksin, yaitu darah kotor. Jadi, Ibu ini bertanya penyakitnya batu empedu. Mungkin nanti akan datang pula pertanyaan penyakitnya batu ginjal. Okay?
Jadi apakah batu empedu itu juga disebabkan oleh darah kotor, darah gitu. kotor? Dan kalau darah kotor itu bagaimana? Oke. Jadi pada umumnya sistem tubuh kita bergerak, bereaksi itu dengan cukupnya pemakanan. Jadi kalau di dalam empedu itu, sel-sel empedu dan pembuluh-pembuluh darah di empedu, otot-otot empedu, saraf-saraf empedu itu mendapat cukup bekalan pemakanan dan oksigen, yakni dengan lancarnya pembuluh darah ke situ, maka kerja empedu tadi akan normal. Ya. Akan normal maksudnya dia akan mengeluarkan setiap empedu yang ada itu akan dikeluarkannya ke usus untuk membantu pencernaan sesuai dengan permintaan daripada usus, sesuai dengan banyaknya lemak yang dimakan oleh seseorang. Jadi proses itu akan berjalan dengan baik. Tetapi apabila salah satu mungkin sebahagian kecil atau sebahagian besar pembuluh darah di empedu sudah ada sumbatan-sumbatan sehingga reaksi kerja dari empedu itu agak mulai terganggu. Jadi kalau dia mengeluarkan empedu itu, mungkin yang ini otot yang sebelah sini kuat, yang sini karena ada sudahnya penyumbatan dia agak kurang mungkin yang di sini tidak bisa maksimal dikeluarkan. Akhirnya ada sisa-sisa yang tinggal. Dan sisa yang tinggal ini lama-lama dia akan mengeras dan mungkin itu yang akan menjadi batu gitu. Nah, jadi ada kaitannya juga dengan kelancaran darah di dalam tubuh. Berarti tetap juga karena ada pengaruh darah yang kotor. Sudah bisa dipastikan begitu. Tapi untuk menyembuhkan bila sudah jadi batu